Jadi setelah kami melakukan peninjauan terhadap pembangunan fasilitas air bersih di daerah pesisir itu, yang dimulai dari Amar terus sampai ke Atuka itu, memang pemerintah sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk air bersih. Nah, di sini kita lihat juga ke depan juga pasti terjadi kendala dalam arti terkait pengelolaan untuk pendistribusian air bersih ke setiap warga yang ada itu. Makanya perlu pemerintah juga mempersiapkan SDM yang mana dia bertugas untuk mengelola pendistribusian air bersih di daerah-daerah tersebut. Terkait dengan maintenance dan juga terkait dengan biaya operasional ini, saya pikir ini pemerintah juga perlu kita tangguhkan juga. Tidak semuanya kita kasih berbayar kepada masyarakat, tapi pemerintah bisa bayar itu atau bisa kelola lewat dana otsus yang ada itu. Ini kan air bersih ini kan kebutuhan dasar untuk masyarakat. Jadi selain dana otsus ini untuk membangun fasilitas yang lain, ya kalau bisa untuk nanti pengelolaan dan maintenance dan lain-lain itu bisa ditangguhkan juga lewat dana otsus. Dan juga Freeport juga sudah banyak yang mereka lakukan juga, tapi ya Freeport juga kalau bisa dia perlu koordinasi juga, kolaborasi dengan pemerintah supaya dari Freeport sendiri juga ada support dana ke pemerintah, dalam arti tujuannya itu untuk pengelolaan atau untuk maintenance sarana yang dibangun air bersih itu. Dan kami juga minta agar fasilitas air yang sudah dibangun itu kalau bisa tuh ada uji lab juga supaya dari hasil itu baru benar-benar bisa disampaikan bahwa air ini memang benar-benar layak untuk dikonsumsi. Jadi ya, pemerintah dalam hati ya pertama kami sangat memberikan apresiasi kalau bagaimana sudah mulai kebutuhan keinginan masyarakat di daerah pesisir ini sudah mulai terjawab. Tapi kedepannya itu ya perlu ada pembinaan juga terkait SDM dan juga maintenance itu. Terkait maintenance itu perlu pemerintah menggunakan dana khusus dan juga untuk Freeport juga bisa mensupport ini. Jadi dia berkolaborasi juga. Jadi tidak hanya memberikan beban kepada pemerintah. Karena ini kan di pesisir ini kan dampak langsung daripada pembuangan tailing ini kan sangat besar sekali. Jadi kita tidak ukur dengan apa yang sudah buat, tapi kalau bisa Freeport lebih support lagi untuk maintenance di bawah juga. Ini yang kita harapkan dari DPR di sini. Selamat siang. Jadi apa sekira soal kelayakan, uji kelayakan dan segala macam ini sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Dan kami mengapresiasi niat pemerintah untuk membangun air bersih di wilayah pesisir karena itu menjadi kebutuhan masyarakat di sana. Tapi kami juga sampaikan saran kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi pengawasan dan juga memberikan pelatihan kepada operator yang nanti mengoperasikan air bersih itu bisa jalan selama beberapa tahun ke depan karena menjadi kebutuhan utama. Itu yang pertama. Kemudian realita yang kami temukan di lapangan terkait dengan penggunaan dana khusus di wilayah pesisir. Yang selama 10 tahun kita temukan misalnya dinas itu sampaikan bahwa selama ini kita bangun rumah sehat untuk masyarakat asli di wilayah pesisir dengan dana otonomi khusus, tapi kita temukan di lapangan tidak ada selama 10 tahun. Oleh karena itu, karena ini menjadi kebutuhan masyarakat, kami harapkan tahun ini pemerintah memperhatikan membayar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah terkait air bersih ini dialihkan untuk membayar tarif air bersih ke masyarakat yang ada di Amar, di Atuka maupun beberapa titik yang dibangun PDAM. Itu menjadi harapan karena OSUS itu kan niat lahirnya undang-undang otonomi khusus itu kan untuk mensejahterakan masyarakat. Bagaimana kita membangun kualitas hidup keluarga itu dari kita mengonsumsi air bersih itu. Mungkin itu. Terkait juga soal ini
tanggungan dari Freeport juga sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua, karena kita tahu di wilayah pesisir ini kita sudah tahu tuh dicemari oleh limbah Freeport. Untuk itu saya kira Freeport juga berpikir bagaimana supaya ini memberikan biaya tarif ini kepada setiap keluarga yang ada di sana supaya mereka tidak membayar menjadi beban di setiap bulan atau setiap tahun sebagaimana atur metodenya nanti oleh pemerintah seperti itu. Kami berharap seperti itu. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Dibangun itu dari banyak. Yang dari informasi yang kita dengar dari pemerintah itu banyak yang kita lakukan ini, tapi yang kita temukan di sana itu rumah yang dibangun pada saat masa Pak Clementina, rumah MNM. Kalau rumah dari dana OSIS itu kami lihat tidak ada. Hanya ada 1-2, tapi yang selama ini kita temukan hanya dari dana desa dan rumah MNM. Tapi rumah dari dana OSIS yang selama ini kita dengar di daerah ini sangat tidak ada. Sangat kurang sekali. Iya, kami berharap di tahun ini dan selanjutnya ditingkatkan lagi. Karena menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat kita yang ada di pesisir. Seperti itu.